Oke, masih bersama gua Ilyas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di Off the Record episode kali ini bersama Bara Suara dan Jason Ranti. Kita tanya dulu kabarnya masing-masing nih. Jason Ranti sibuk apa, persiapan apa, Bara Suara juga yang lagi rame banget ya, Bara Suara asli gila. Gara-gara film itu terus ada Ayo apa? lagu yang baru rame. Ayo apa? Gimana Jek? Sibuk apa Jek? Merenung. Sibuk apa ya? Sibuk inilah main musik dong, anjir. Sibuk Ya dulu. Oh iya. Sibuk apa sih? Banyak di rumah aja sekarang. Nggak kemana-mana gitu. Kontemplatif ya berarti? Kontemplatif. Musisi folk? Meditatif. Musisi folk? Polak. Tapi masih sering off air, manggung atau karena kan banyak yang nanya nih sebenarnya Jason Ranti itu kemana sih? Podcast nggak ada. Terus manggung mungkin ya kalau off air kan kita juga nggak banyak tahu lah gitu kesibukannya. Benar masih sering. Ada aja ya tiap minggu. Ada aja. Wah syukur deh kalau gitu. Stabil berarti dapur. Lumayan. Dibanding Bara Suara ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Oh Tuhan. Kalau Bara sih sekarang lagi Film. kemarin habis dapat apa tuh ya, maksudnya dapat kesempatan untuk mengisi salah satu soundtrack di film sore. Terus habis itu kami mempromosikan film itu juga. Terus kemudian ya manggung-manggung, dan kami juga punya urutan tour di 4 titik di Jakarta, dan turnya juga tour pay as you wish, jadi itu bisa sukarela, bayarnya bebas. Jadi overall itu sih masih apa ya, masih manggung-manggung dan promosi. Sama banyak persiapan lah, workshop latihan. Itu dia. Terus salah satunya juga untuk Pesapora. Kalau ngomongin single atau album atau EP gitu masih. Oh, kalau kemarin album kan udah rilis sebetulnya. Cuman kalau kemarin baru-baru ini kita lagi milking si Terbuang Dalam Waktu yang kemarin dipakai di film sore. Jadi itu kami bikin beberapa versi. Nanti juga akan ada beberapa versi dari lagu lainnya gitu, dan abis itu ya udah kami lagi mempromosikan si Terbuang Dalam Waktu dan juga manggung di sana sini gitu sih. Kalau ngomongin Pestapora nih, karena sebenarnya tahun ini kan ada tukar lagu X Pestapora. Kalian sendiri nih, Bara Suara, Jason Ranti, kenapa mau ngambil itu sih? Karena diajak satu pasti. Itu satu. Kedua juga Ucup waktu itu kan sebagai bosnya gitu, dia ngajak, terus dia kadang suka telepon terus, "Gak, menurut lo konsep kayak gini-gini gimana?" Jelek sih menurut gue Cup sebenarnya. Cuman kayaknya kalau lo bisa bikin ini jadi gimmick yang seru, ini bisa jadi menarik gitu. Dan ternyata akhirnya kombinasi-kombinasi yang dia bikin lumayan out of the box, dan itu bikin kami pribadi juga, kami sebagai band juga kayak, wih seru juga nih, dan ngeliat band-band yang lain juga ya. Maksud gue kolaborasi yang lain gitu, jangan kayak ada beberapa mungkin gue nggak tahu gue boleh spill atau enggak, cuman ada beberapa yang kita nggak nyangka gitu loh, kayak gila seru juga ya kalau mereka sama mereka gitu. Dan kalau dari Bara kan kami dapat sama Feast, dan itu juga jadi seru. Kemarin juga kita sempat sama mereka juga ngasih hasil latihan di videoin gitu-gitu, dan kita ngeliat salah satu lagu kami dimainin sama mereka gitu. Seru sih. Masih sama pertanyaannya. Oh, Mengapa mau mengambil tukar lagu X Pestapora? Jansen. Oh, Jansen. Enggak, karena kan kenal sama Tata sama Aji. Kemarin saya dari Sumatera 13 titik sama dia bareng. Ngobrol sama dia, nongkrong sama dia. Jadi secara musikal dan secara non musikal nyambung aja. Diajaknya di Siborong-borong, di Sibolga, ketemu mereka gitu lah, lagi ngerokok bareng. Manajernya bilang mau swap tukaran lagu gitu ya. Si anak Jansen udah oke gitu. Ya udah saya juga oke gitu. For the culture, for the money ya. And friendship ya.
Berarti nggak cuma friendship sama The Jansen juga, karena Ucup juga berarti ya? Karena Ucup juga, ya udahlah gas gitu. Oke lah. Ya ucup aja sih. Ucup Kalau yang ngajak orang lain gitu misalkan, udah mau. ini kan mungkin bukan pertama kali kalian main di Pesta Pora. Barasuara sendiri udah berapa kali sih? Terus ngelihat crowd-nya kayak gimana? Terus JJ sendiri gimana ngelihatnya? Karena kan terakhir berarti main Pesta Pora tahun berapa ya? 2022 atau? Tahun lalu terakhir main. Kalau Johnson Randu, Saya iya. lupa. Wah sampai lupa. Tapi kan pernah ya? Pernah. Kalau nggak salah 2022 lah ya. Mudah-mudahan benar. Benar-benar ya sekitar. Kira-kira gimana nih sekarang main lagi dengan konsep yang jauh lebih seger lah, lebih beda? Ya. Biasanya main juga kan? Main juga, tapi kan lagu-lagu sendiri biasanya kan. Kalau sekarang lebih apa ya? Dia lebih ini aja mungkin lebih sedikit lebih beda, lebih tertantang gitu. Tapi kan lu sendiri musiknya folk banget nih ke The Jansen yang Enggak, saya nggak folk ya. Wes. Kolak ngelihat ini musik The Jansen yang lebih distorsi gitu kan. Lu biasa pakai akustik gitar tuh kayak gimana sih? Ada susah atau kesulitan gak sih? Ya itu untuk susahnya untuk apa ya? Dia kan punya bunyi sendiri tuh bandnya ya. Dengan cara memainkan seperti itu, buat lagu seperti itu gitu dengan apa seperti ada pakam tertentu atau nggak tahu apa aturan tertentu untuk memainkan musik seperti itu. Ya saya nggak mau kayak gitu. Maksudnya harus mungkin bisa keluar dari itu ya dalam rangka menjadi diri sendiri. Gitu aja. Buat Barasuara sendiri gimana? Kami waktu ditawarin sama Visi kebayang gitu ya, karena kan emang ya kami temenan juga sama mereka semua gitu, dan lagu-lagunya juga kurang lebih ya ada ininya lah ya, maksud gue ada similarities-nya gitu, walaupun nggak kental, cuman bisa lah kerasa ada tengahnya gitu. Gimana kayak? Jadi emang tujuan kami adalah untuk bikin si Vis ini punya apa namanya ya, rasa baru lah gitu. Gue sih jujurnya lebih penasaran Fis main lagu Barasuara. itu karena mereka kemarin sempat ngeluh juga kan, astaga chordnya sangat susah sekali gitu, dan mengalami itulah, jadi ya ada komedinya juga di tengah-tengah itu gitu, bahwa kayak kalau kami mainin lagu Fis, mereka bilang kayak lu sih bakalan baik-baik aja, cuman kita nih yang bakal babak belur mainin lagu Barasuara. Padahal sama lah, maksudnya sama-sama punya tantangannya kan. Lagunya Fis juga sebenarnya kan stylenya juga nggak sama persis kayak Bara gitu. Misalkan dibilangnya Bara banyak chordnya, apakah kita mainin lagu Fis yang lebih dikit chordnya lebih mudah? Nggak juga sih sebenarnya kan, karena dari segi sound, segi aransemen, segi bunyinya, segi cara nyanyinya kan. Kalau Fis kan saya kan cuma Baskara aja tuh yang nyanyi, walaupun kadang ada featuring ya. Tapi kan sekarang ada pembagian vokal cewek sama cowok gimana? Suara banyak chordnya, Fis banyak modalnya ya. Ya sebenarnya penasaran juga kalau main tukeran lagu itu kan kayak lagunya Bara dibawain Fis dengan caranya Fis, begitupun sebaliknya gitu. Kalau gue sendiri penasaran ngeliat itu ya, kalau dipersonalisasi ke mereka tuh bakal kayak gimana sih bentuknya, pasti akan beda, soundnya juga bakal beda. Kalau ngomongin ekspektasi nih dari tukar lagu Pesta Pora ini, apa sih yang kalian harapkan gitu? Sebenarnya kan kalau kayak Fis pasti misalnya kayak Nina tuh, gonjrengan awalnya udah aransemennya udah ikonik banget kan. Cuma apakah kita bisa mengganti aransemennya dengan fresh, misalkan dengan pianonya putih gitu kan. Siapa tahu kan, tapi tetap ikoniknya tuh nggak hilang. Betul, dan kita tetap menjadi diri kita sendiri juga, sambil juga apa namanya ya, tetap menjaga hal-hal yang ikonik dari lagu tersebut. Sebenarnya dari pemilihan tukar lagu ini, kaliankah yang pilih sendiri atau emang udah ditentuin sama si penyelenggara, misalkan sama Ucup, atau emang dikocok aja kayak arisan sedapatnya gitu kan? Kan ada beberapa yang dapat misalkan Roma Irama gitu kan, Sama Malik. iya sama Malik, atau Kalau mereka kan. Oh iya, Ada satu panggung bareng. atau slang gitu sama bareng. Sal Priadi itu. Iya, apapun bentuknya sih emang itu udah jadi apa namanya, hak prerogatif Ucup sih, idenya dia gitu. Jadi kita basically nerima aja. Dan untung pas disodorin juga, oh sama Fis nih, kebayang lah gitu. Jadi emang ya nggak ada ini sih, nggak ada objection, nggak ada apa-apa, aman.
Kalau lagunya sih kita yang ini. Oh kalau lagu berarti masing-masing pilih. Iya, kalau lagu masing-masing bebas. Mana kita Pemilihannya itu yang lebih gampang kah atau yang gue pengen yang susah-susah atau yang paling populer atau Sebenarnya yang paling enak aja sih basically itu ya, maksudnya kayak kan si Fish juga banyak lagu-lagu banyak lagu-lagu yang emang apa ya hot gitu, kayak Nina, terus habis itu ada Tarot juga, dan itu salah satu yang kita pengen juga kayak ini kayak seru deh nih, maksud gue yang lebih apa namanya lebih lagi top of mind orang-orang, terus kita mainin dengan cara kita gitu, dan mereka kan juga mainin lagu-lagu yang emang lagi jadi top of mind orang-orang gitu. Ya itu sih maksudnya kayak sama-sama riding the wave juga sih gitu. Ya lagu yang saya suka aja. jadi bebas terah lah. Kata ada Jansen, pilih aja lagu gua dari sekian banyak. Ntar lu nyanyiin gitu. Nggak dibatasi. Atau tapi nitip satu deh lagu Nggak gua ada. gitu. Sebenarnya ini pertama kali nggak sih buat kalian manggung dengan setlist orang lain gitu? Kan biasanya mungkin kalau 1-2 lagu oke lah gitu. kalau sebenarnya pernah manggung sama Perunggu atau Efek Rumah Kaca, sebenarnya kan mainin banyak banget lagunya Efek Rumah Kaca. Cuma kan bedanya kita main bareng sama mereka kan. Kalau ini kan benar-benar purely bandnya kita doang mainin lagu band orang lain. Itu kan hal yang berbeda ya. Maksudnya di sini kita mainin lagu Fish yang nggak ada Baskaranya, nggak ada Adnan, nggak ada Diki. Jadi kan itu hal yang berbeda. Bukan kolaborasi, emang mainkan. Iya gitu. Tapi kalau cuma main selagu, waktu itu misalnya pernah di acara lain gitu, acara artis tribute buat band lain gitu, misalnya Gigi atau God Bless gitu. Main selagu aja, tapi kan dengan cara kita juga. Cuma ini kan bedanya kan full set. Iya. Pusat. Yang mesti kita pikirin sedemikian rupa aransemennya. Buat pusat baru ini nih berarti kita ya. Iya. Ya. Karena banyak juga yang mesti dipikirin tuh kayak visual, kostum dan lain-lain, gimmick di panggung. Itu kan juga hal yang harus apa istilahnya ya, kayak di explore juga lah gitu. Jadi nggak cuman kayak musik doang, tapi emang elemen-elemen lainnya pendukungnya juga harus benar gitu. Itu. Sama ada ngomong. Pertama kali nggak sih? Pertama kali main lagu orang lain full gitu ya. Setnya dia gitu saya mainin. Kan dia kalau pada umumnya normalnya paling ya kayak gitu kayak ya apa? Selagu 2 lagu gitu normal lah gitu. Tapi kalau untuk Kolaborasi benar dalam satu panggung gitu ya. atau itu ya itu normal lah ya. Tapi kalau untuk full gini baru kali ini. Tantangannya apa sih? Apakah pusing gitu karena aransemen musik kan jelas pasti ada perubahan lah ya, atau emang ya udahlah plek aja gitu. Itu yang lagi kami pikirin sih, mana yang mau diubah, mana yang mau plek tuh. Jadi Iya, soalnya kalau kayak misalnya cara Iga sama Tija main gitar aja, walaupun mainin hal yang sama dengan Diki dan Adnan, menurut kita sih juga udah beda ya. Gimana Marco yang lebih mengerti aransemen? Iya, sebenarnya semua. Sebenarnya emang mencari tengahnya di mana kita bisa tetap nge-serve lagunya, tapi dengan cara kita juga gitu. Jadi emang menemukan warna barunya itu yang jadi tantangan sih. Karena kan warna baru, tapi kita tidak juga menghilangkan si identitas lagunya sendiri itu juga gitu. Mencari balance yang pas lah, di mana kita tetap bisa jadi bara suara di balik lagunya Fish gitu. Terus menurut kalian yang paling struggle gitu dipersiapkan selain aransemen lah, karena kan warna musik aja jelas beda lah ya. Bara suara yang udah kuat, terus JJ juga dari polak ya, dari polak ke tiba-tiba dengan musik yang penuh distorsi gitu. Gimana sih struggle-nya kalian pas tiba-tiba gua harus dengerin lagu ini nih, terus pas dengerin cocok nggak ya sama warna musik gua, sama suara gua gitu. Ya itu jadi apa ya, jadi terpaksa harus apa ya, membunuh karya di Jansen. Maksudnya gimana ya? Ya karena kan itu tadi secara bunyi beda, alat yang kita pakai beda, kita mesti ngulik lagunya, terus mesti ngafalin lirik. Ntar ada prompter nggak sih, kita nggak tahu. ada di belakang buat Ada di belakang, iya kayak gitu-gitu teknis, itu hal teknis sekali lah ya. Ya tapi itu jadi tantangan. Saya kan kebanyakan akustik, mereka kan gitar solid body pakai distortion gitu, full band gitu. Ya menerjemahkan itu ke cara saya main gitu. Terus ngerasain momen lucu nggak? Anjay ternyata susah banget nih lagu mereka yang kita anggap
easy listening gitu, atau pas pertama latihan nyobain gitu kan, kalau nggak workshop sendiri. Wah gila ternyata susah banget. Enggak enak karena saya lumayan deket sama Tata ya. Nyambung gitu dan Terkenal sama kata tayang. Tata ya terkenal sama Tata Tayang. Dan kan kemarin itu di panggung juga dengerin lagu mereka dan di mobil juga dengerin lagu mereka. Jadi pelan-pelan ini apa? Dengerin apa? Ya menyerap itu lagu mereka gitu. Ntar Mereka dengerin lagu lu nggak? nah itu urusan mereka. Nggak tahu juga gimana tuh mereka tuh. Lu gak pernah nanya ke Tata, lu denger lagu gua gak di mobil gitu? Sungkan. Lu gak akrab gimana? Tapi nggak segitunya. Sungkan. Kalau kalian ngomongin ini kan kalian nggak jadi diri kalian sendiri nih. Oh, kami jadi diri kami sendiri. Secara apa ya, lagu gitu kan, ini lagu orang lain. Kalau kalian ya oke lah jadi diri kalian sendiri. Kalian coba jadi bawain musik orang lain terus di panggung dengan crowd yang sama, yang maksudnya fans kalian lah, pecinta musik kalian tuh kayak gimana sih? Iya seru ya, maksudnya kayak kami juga akhirnya membuat apa namanya, kayak ganti baju gitu istilahnya. Kemarin biasa ganti kaos, sekarang jadi kemeja gitu misalkan. Tetap akan menjadi apa? Udah nggak pakai batik. Waduh bosen bang, udah dari 2014. Sorry J, nggak apa-apa kan kakinya. Sebenarnya itu dia tadi Marco kan sempat bilang tuh, nyari tengahnya itu loh. Jadi nyari tengahnya gimana rasanya supaya bara suara tetap ada, terus kemudian juga bawain lagu Fish tapi juga masih ada rasa si Fishnya nggak terlalu hilang lah gitu ibaratnya. Ya itu sih, jadi emang kalau tantangannya masih nyari itu karena kami baru 1 kali latihan, jadi belum kebayang banget gitu. Jadi baru bagi-bagi lagu nih. Iya kalau bara suara nyari tengahnya, saya nyari anaknya aja. Gampang. Iya maksudnya biar bisa lebih. Enaknya tuh apa kan, banyak enak secara lebih. Gini loh, mereka ngeband ada bass ada drum. Oke. Saya sendirian, gimana coba hidup saya? Aduh nggak tahu mau musik lagi Tapi lu kebayangnya gimana tuh J? Misalkan lagu apa, meneguk antidepresan lagi gitu. Oh itu gimana ya? Waduh teknis banget tuh gak ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gue mau nyari pinjemin gitar nih sebenarnya nih. Oh nyari dulu gitar. Banyak gitar tuh. Itu karena saya kan pakai nilon akustik. Oke. Dan itu sangat sulit diterjemahkan lah. Gaya bermusik Jansen dengan gitar nilon akustik tuh sulit banget. Makanya kayak mesti cari pinjaman gitar deh. Kamu mau pakai elektrik juga? Enggak, mau pakai akustik tapi steel string gitu. Ada. Mau banget. Oke. Pinjam ya, bener ya. Tunggu kira. Kantornya kan sebelahan. Bener. Tetanggaan tuh nanti. Iya. Iya. Diantar ya. Iya, aman. Ada sisi baru nggak sih yang muncul dari diri kalian gitu setelah kalian bakal ngebawain lagu orang? Wah ternyata banyak yang bisa ke explore gitu dari. Iya, ternyata saya tahu saya punya ini ya, ternyata saya punya multiple personality disorder ya mungkin. Anjir, serem banget. Ya sih baru apa ya? Ya itu aja mungkin bisa. Ya saya nggak terbatas sama genre atau apa sih gitu. Jadi biasa aja ya main-mainnya. Ya paling cuman gayanya aja bedanya lain. Pakai kostum baru nggak? Apa? Pakai kostum apa? Oh dandan sekarang. Apa nih? Gue udah di endorse loh. Sama apa nih? Sama apa? Gak boleh brand. Udah di Ada ini celana, sepatu. Johnson kan? Oh, saya pakai parfum di endorse. Kamu mau di endorse bareng suara? Itu kan gue pakai jaket bareng suara. Tapi ada perubahan nggak dari secara kostum? Siapa tahu kayak Elvis gitu atau Bisa tahu kan? Elvis suka sih. rempong. Enggak. Biasa aja. Kayak biasa aja kalau kostum. Buat 2 bintang kita nih tukar lagu bikin lo ngelihat musik lo sendiri secara beda nggak sih? Pasti beda sih, karena kan waktu misalnya kayak Bara Suara dengan Fish gitu, kita ngulik nih, terus ngeliat aransemen lagu dari Fish gitu, ternyata caranya beda gitu. Oh musiknya ternyata berbeda banget dan sangat apa ya? Ikonik, kompleks, tapi seru gitu dan bermacam-macam. Oh ternyata berbeda banget nih. Kayak bintang, jadi beragam banget ini musiknya. Dilihat aransemen itu
menarik gitu buat kita explore gitu. Betul. Dan ini juga kan kita juga harus bangga gitu terhadap bintang-bintang lokal, dan ini juga sebagai bentuk local pride lah buat musik Indonesia juga, bahwa kita punya begitu banyak keberagaman, begitu banyak kebersamaan juga. Jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang menurut gue dengan segala macam yang terjadi di sini dengan berbagai macam band ya, ini bakal menjadi sebuah momen yang legendaris sih untuk musik Indonesia juga. Karena musik Indonesia juga kan ikonik jadinya ya. Iya. Banyak keberagaman yang Gitu. bisa disatukan. Keren. Jadi bukannya perpisahan tapi ada Bukan perbedaan. Kayak ini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tetap satu. Beda-beda tapi tetap satu. Benar Jadi sekali. kalian bisa ngeluarin versi kalian nggak sih setelah kalian nyoba pengalaman pertama buat bawain lagu orang secara setlist gitu? Pasti ya itu ya. Maksudnya pasti terjadi gitu, dan pengalaman pertama dan lain-lain itu akan jadi mungkin proses belajar juga gitu kan. Kami juga setiap kali kolaborasi kan kami juga belajar dari kolaborator kami juga gitu, kayak beberapa band. Terus sekarang juga akhirnya bawain lagu Fish sepenuhnya gitu. Banyak yang kami pelajarin juga gitu dari musik mereka, dari cara nyanyinya, terus kemudian ya aransemennya dan lain-lain, dan bagaimana mengincorporate itu semua ke dalam sistemnya bara suara lah gitu. Kurang lebih begitu. Menyadari lagu sendiri ya. Mungkin ada bener juga ya beberapa orang atau ini bilang lagu saya ngawur dan membingungkan gitu. Karena Siapa tuh kata yang bilang? teknisi Siapa yang bilang? gitarnya di Hansen ketemu ngobrol, aduh gue bingung lagu apa ya main gitu. Ya nggak tahu mereka, ya teknisi gitar sih bilang bingung ya main lagu apa ya yang enak gitu ya. Yang main teknisi gitarnya berarti? Enggak, Lo bingung teknisi gitarnya? dia kan komunikasinya masih Tata. Jadi via teknisi komunikasinya. Si Tatanya kan itu suka nggak tahu kemana dia. Oh iya. Dia penyendiri anaknya. Sendiri. Juru bicara lah ya. Ada jubirnya. Ada juru bicara. Nah gitu. Iya. Ya nggak tahu itu ya tantangan, mereka punya tantangan sendiri, saya juga punya tantangan sendiri gitu. Bagi JJ sendiri ngerasa nggak itu ngeluarin versi lain dari diri lu sendiri gitu? Ngeluarin Versi lain dari diri lu sendiri gitu. Selama ini kan JJ musiknya A, B, C gitu, tiba-tiba setelah dengerin ternyata gue juga bisa kayaknya ntar ke depan gue nyoba project apa gitu dengan musik yang beda. Iya, jadi ini aja pikiran kebuka ya. Jadi ternyata bisa mainin kayak gini atau buat lagu kayak gitu dengan format seperti ini, dengan gaya seperti itu gitu bisa. Gaya membuka pikiran main lagu itu. Jansen. Khawatir nggak sih sama crowded gitu, sama penonton kalian? Kok tiba-tiba JJ kayak gini ya, nggak bara suara gini banget ya, atau gimana, atau justru lebih excited dan mereka kayaknya bakal puas gitu? Kok tiba-tiba kalian begitu? Saya nggak ada usaha banget untuk membahagiakan semua orang, nggak ada. Gila, keren loh. Susah gitu. Iya. Kalau Iya. nonton kan sebenarnya pasti kan berekspektasi bara suara style aransemennya kayak gimana, Fish kayak gimana. Malah penasaran kan, dan udah tahu konsepnya dengan jelas seperti ini, malah ya saya aja sebagai penonton penasaran nonton Fish bawain bara atau bahkan Jansen bawain Mas JJ. Jadi semoga penonton excited aja, cuma kan penontonnya lagi bete atau apa kita nggak ada yang tahu dia kan. Jadi urusan penonton kita nggak pernah mikirin sih sebenarnya kalau Mereka nggak udah tahu konsepnya. dia yang penting udah tahu konsepnya, kita akan main lagu ini, iya mati Kok JJ bawa logo Johnson? Enggak. Emang udah tahu. kita lebih mikirin diri sendiri aja ngaransemen. Itu dia. Buat nguasin penonton juga. Ya ada gitu, maksudnya pasti pengen penonton happy gitu ya. Tapi itu nggak kita put in the consideration, maksud gua kayak bener-bener mayoritas harus penonton happy. Tapi yang penting kita dulu happy. Kalau kita happy pasti mereka akan happy juga kok gitu. Nggak jadi beban lah ya. Kayak si Mama bilang, kita tetap berusaha ada rasa Fish-nya juga. Jadi kita tetap berusaha jalan tengahnya biar orang yang suka dengerin Fish pada dengerin bara, oh nyambung juga ya. Tapi pun tiba-tiba ada iseng satu lagu kita rombak total bisa juga kan gitu. Jadi ya nggak cuma sebatas satu konsep doang dalam Ya, pengertian. ini bukan jadi beban sih sebenarnya, jadi tantangan yang menyenangkan buat kami. Iya. Seru-seru lah ini, maksudnya nggak terlalu yang kayak wah
Riwo gimana? Riwo sih, cuman kayak ya udah bawa happy aja gitu. Kalau kita ngomongin genre nih, banyak orang kan membatas-batasi. Gue si A, si metal, si hardcore, si pop, si folk, dan lain-lain. Kalian sendiri melihat genre musik di Indonesia itu kayak gimana? Karena kan banyak yang tradisional, ada yang alatnya tradisional juga. Sebenarnya genre itu sifatnya untuk klasifikasi sih sebetulnya ya. Kepentingannya lebih ke situ sih kalau gue pribadi ya. Kayak jadi doesn't matter gitu. Kayak orang mesti terpaku sama genre. Kalau buat gue juga itu cuman sebagai pemisah antar musik aja gitu kan, supaya menggampangkan orang mencari klasifikasi. Kayak misalkan gampangnya deh, misalkan kayak lo cari playlist, misalnya pengen cari playlist musik rock gitu kan, itu kan kegunaannya sebenarnya lebih ke situ genre itu, bukan sebagai ya of course ada yang bilang itu jadi identitas, nggak apa-apa juga. Cuman kalau gue pribadi melihatnya itu sebagai sebuah klasifikasi untuk memudahkan kita mengakses musik gitu sih, sesimpel itu. Gimana kamu? Genre ya? Itu saya nggak pernah berpikir di apa, nggak pernah jadi area berpikir saya genre ya, karena itu yang tadi Iga bilang, yang nentuin tuh bukan saya tuh, mungkin kritisi musik atau pendengar, atau apa gitu. Kita mah main-main aja. Ya itu tadi klasifikasi, kan kecenderungan kita untuk mengelompokkan, biar gampang dicerna. Biar gampang disortir gitu. Tapi bukan kita yang itu kan, kita yang menyortir itu bukan gitu. Kita yang declare. Bukan self proclaim gitu ya. Gua tuh Si metal paling folk jazz, gitu, si paling gitu. jazz. Bukan, ya itu orang lain aja yang bilang gitu. Benar. Berarti dengan adanya tukar lagu Ex Pestapora ini semakin menegaskan gitu kalau genre itu bukan masalah yang besar, itu cuma klasifikasi dari beberapa orang, yang penting musiknya mah sama aja lah. Iya. Suara bunyi-bunyian gitu ya. Betul. Soalnya kan sebenarnya kan lagu kan ya lagu aja, melodi sama chord atau apa. Tapi aransemennya lagunya Bang JJ bisa didangdutin, di jazz juga bisa, di rock juga bisa, di folk juga bisa kalau kita ngomongin klasifikasi. Jadi sebenarnya lagu ya bisa dijadiin apa aja gitu, mau genrenya apa aja gitu. Bahkan satu band albumnya bisa beda-beda rasa, satu album masing-masing lagu juga bisa beda-beda genre gitu. Jadi sebenarnya tuh beda-beda apa ya? Bahkan dalam satu lagu tuh bisa ada berbagai genre juga bisa gitu. Soal di kotak-kotakan itu bukan masalah besar lah ya. Yang penting Gak pernah jadi masalah sih. Biarin aja gitu, itu urusan mereka Mereka lah, lah. Kita mah main aja. Terus menurut kalian ada pesan gak sih buat musisi-musisi baru yang selalu mikirin soal aduh genre gue kurang banget nih atau apa gitu? Kayaknya gue ketemu beberapa musisi nggak pernah mikirin genre gue kurang atau apa ya. Cuma misalkan misalnya kita ngomong klasifikasi tadi, misalnya dia senangnya jazz, dia nggak pernah mikirin gue udah jazz banget gak ya. Kayaknya kalau gue sih jarang ketemu yang seperti itu ya. Mereka lebih mikirin gimana cara bikin jazz yang bagus gitu, atau misalnya rock yang bagus. Jadi bukan genre yang jadi permasalahan sih sebenarnya. Kalau gue ngeliat ketemu berapa kali ketemu ngobrol gitu loh. Benar. Masa kayak mikirin kayak pang gue udah pang banget gak sih? Nah. Kayaknya nggak gitu kali ya. Lu gimana? Lu udah folk banget nih. Gila, nggak pernah mikir gitu. Gitu ya? Nggak pernah. Oke, jadi gimana nih menurut Mas JJ pertanyaan tadi barusan? Mungkin orang lebih banyak bertanya mengenai ini ya, apa ya, orang lebih pengen daripada banding pertanyaan tadi tuh si Gerald itu, mungkin lebih pertanyaan tentang identitas diri, saya itu siapa, diri saya itu siapa, apa Filsuf ya? bahasa ekspresi atau bahasa ungkap saya di musik itu seperti apa, mungkin itu yang lebih dipertanyakan. Tapi kalau genre Iya, mereka nggak ada ya. Bang, genre gue udah rock banget ya, enggak sih, tapi lebih kayak Bang, soundnya ini atau aransemennya gimana Bang? Jadi lebih ke konteks musik secara besar, ya karyanya dia. Iya. Jadi genre sih jarang dipermasalahin ya. Biasanya sih gitu ya. Biasanya gitu. Paling ya nggak usah terlalu dipikirin soal genre gitu. Bikin aja musik sesuai yang mereka senang, tanpa terpatok dengan itu gitu. Bukan berarti kayak gue nggak nge-blues nih, nggak bisa main sama anak blues gitu atau enggak gitu. Tapi kan maksudnya kan misalkan sekolah musik sekarang ada classical, ada jazz, ada pop performance. Nah, fungsinya Itu kan di situ. udah jelas tuh. Iya. Jadi misalnya gue emang pengen mendalami jazz. Oke, gue masuk jazz performance atau jazz compositions. Kalau misalnya rock, masuk ke rock gitu. Jadi kan guru-gurunya ngajarin juga udah ngerti konteks dan history dari jazz, dari rock atau dari classical. Tapi itu jarang ketemu musisi yang rata-rata musisi ya mungkin udah tahu kalau dia, maksudnya gimana ya? Kalau mereka udah bikin musik, kita sih nggak pernah mikirin kita genre apa ya Bang gitu.
Iya, iya. Yang di site tadi yang Mas JJ bilang, misalnya entah media, kritikus musik, atau pas kita denger, misalkan Bara Suara, ada yang bilang kita kayak rock banget. Tapi ada yang bilang, oh ini mah band pop nih. Terus kita mempermasalahkan nggak? Kita nggak perlu mempermasalahkan masalahnya. Kalau Iya. disebut hip metal bermasalah nggak, Bang? Kalau POD gimana? Ada new metal Restoran di ayam cuman kok jualannya fried chicken semua kan bingung juga ya. Kan makanya kayak Pesta Pora kan nggak pernah nyebut dia genre musik Iya, apa betul. kan, festival atas. Umum aja malah Gitu. nggak. Iya makanya Pesta Pora tuh keren banget ya sebagai festival tuh ya. Gila banget. Sangat eklektik dan sangat bineka tunggal ika juga dan juga iya. Dan juga kan selalu merasakan Pesta Pora tuh ada semangat kerakyatannya juga. Itu dia. Jadi tidak terintimidasi gitu datang ke sana. Maksudnya kita mau ibaratnya dengan budget minim pun bisa, tapi kita mau enak juga bisa gitu. Jadi sangat beragam target marketnya dan pesta banget deh. Malah kayak menunjukkan kayak karya itu banyak kan. Iya. Kaya banget gitu, tapi lo bisa nikmatin semua menjadi satu gitu, di mana dijadi satu festival, di mana di situ ada rock, ada jazz, ada elektronik, ada dangdut dan segala macem. Kita malah di situ berbaur menjadi satu, malah seger banget gitu. Jadi emang tujuannya cuma satu, menikmati musik gitu. Jadi lo datang, lo nikmatin semua yang beragam itu, tapi tujuannya satu, have fun bareng. Betul. Ya intinya mungkin keberagaman yang banyak ini ketika bersatu kan jadi satu hal yang kebersamaan yang otentik ya. Itu dia. Dan justru itu tuh yang menunjukkan Indonesia banget. Itu dia. Mantap. Pesta Pora Indonesia. Karena Pesta Pora bahkan tahun lalu aja ex-presiden, musisi baru, semuanya bisa melebur gitu dan dinikmati semua masyarakat kok. Betul. Tanpa harus membawa-bawa golongan gitu. Mantap sekali memang. Oke nih, obrolan hari ini kan cuma bukan sekedar tukar lagu ya, tapi keberanian teman-teman musisi, eksplorasi musik yang baru, terus menukar rasa gitu kan, rasa membawakan musik teman-teman musisi lainnya, terus perspektif yang berbeda. Jadi bagian ekosistem musik yang justru lebih berwarna di musik lokal sendiri ya. Kalian sendiri gimana nih menanggapi itu gitu soal musiknya ternyata ada perbedaan, terus terkait perbedaan musik di Indonesia soal lokal movement dari musik. Ya nggak apa-apa, masa mesti seragam. Iyalah. Pikiran diseragamin bingung, musik diseragamin ya bagus, itu kan apa saling mempengaruhi satu sama lain ya. Itu yang itu tadi TJ bilang ya itu keluasan kekayaan yang kita punya gitu. Makin beragam makin asik. Betul. Oke. Ada pesan nggak sih buat penonton nanti gitu supaya bisa datang ke Pesta Pora? Kalian bisa promoin apa yang bakal beda dari diri kalian masing-masing di perform kali ini? Jaga kesehatan. Gambar satu. Benar. Ya, terus juga karena itu kan akan jadi rame ya. Iya. Jadi nggak menulari, nggak saling menulari. Dan yang pasti nikmati aja semuanya. Kita lihat perbedaan itu sebagai kekayaan. Kapan? Kok ngomong kapan lagi? Udah sih sampai situ aja daripada makin ngelantur saya. Gimana aja? Ya apa untuk datang aja ya, maksudnya ya mungkin banyak kejutan ntar di sana yang ya pasti banyak sih rasanya soalnya kayak yang musisi-musisinya juga rada-rada deg-degan juga deh. Gimana caranya ya, itu kan ada deg-degannya gitu, ada hal yang baru gitu. Tapi kan excited juga. Excited. Pasti. Ya kita akan ngelihat ini sih, maksudnya kayak di Pesta Pora nanti, khususnya di yang tukeran setlist ini, tukeran lagu ini, kita akan ngelihat banyak banget hal baru sih. Setelah sekian puluh tahun band itu berdiri gitu, misalkan salah satunya ada J-Rocks, terus kemudian ada Ran, dan ada juga legendaris Rhoma Irama dan Malik dan banyak banget gitu. Kita akan melihat banyak sekali bentuk baru di situ dari orang-orang yang udah bercokol lama di industri musik ini gitu. Bahkan dari yang pendatang baru sampai yang legendaris akan melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya mungkin. Dan ini ada di sebuah festival yang belum pernah juga dilakukan di festival-festival lainnya. Jadi akan menemukan banyak sekali hal baru dan keragaman baru. Mungkin ada yang mau menambahkan, jangan lupa gitu nonton Pesta Pora kali ini karena kita beda banget atau gimana? Jangan lupa datang nanti tanggal 5 September ya. Untuk yang hari ini 2025 khusus buat yang tukar setlist. Ini sebenarnya buat kami yang musisi pun juga bakal jadi pengalaman yang baru.
dan mungkin ya semoga terulang, tapi we never know. Jadi datang aja, nikmatin. Semoga kita semua musisi dan juga penonton juga bisa enjoy sesuatu yang baru dan yang menarik. Dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mantap. Gue ngeliat kemana sih? Sini. Mantap. Check his out. Gue pengen banget ngomong gitu. Check his out. Lagi mas? Udah. Check us out. Check us out ya? Check us out. Datang ya, bakal seriusin cowok bisa. Nggak mohon doa restunya juga. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin musik Indonesia gitu ya, yang Indonesia banget, yang lokal banget tuh kaya banget. Itu layaknya kayak bintang mendukung keberagaman. Betul. Jadi secara bahasa, secara rasa kan semua bisa menikmati gitu ya dari perbedaan itu. Justru yang beda-beda itu bisa bikin kita bersatu. Betul, karena di Pesapora juga bertabur bintang-bintang yang luar biasa untuk melakukan hal-hal baru yang sangat beragam dan sangat fresh. Ya sebenarnya kita pengen ngobrol lebih panjang sih, Cam. Cuma durasi waktu kali ya. Dan teman-teman yang mungkin akan ada persiapan buat persiapan manggung nanti atau sebelumnya juga ada kesibukan lainnya. Jadi jangan lupa walaupun sesi kita kali ini udah selesai, tapi pesta poranya belum selesai ya. Jadi pokoknya saksikan dan tunggu dan beli tiketnya Pesta Pora 2025. Rayakan terus semangat kebersamaan bersama Bintang dan nantikan keseruan berikutnya. Cheers, oke. Sampai berjumpa di Off the Record selanjutnya. Dadah. Yeay.